wabarakatuh. Saya Putri Nadifa. Saya Hairul Nisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi. Baik, dengan kesempatan kali ini saya Diva akan menjelaskan tentang apa itu mendengarkan dan apa itu bagaimana proses mendengarkan. Mendengarkan atau disebut juga dengan hear adalah proses menangkap bunyi atau suara yang dilakukan oleh indera pendengar, yaitu telinga. Sedangkan mendengar secara efektif dapat disebut juga dengan listener, yaitu proses menerima, memahami, mengingat, dan merespon secara sebuah pesan berupa verbal maupun non-verbal. Proses mendengarkan, yaitu proses pertama menerima atau disebut dengan receiving dalam artian menerima, merupakan proses awal dalam mendengarkan secara efektif. Komunikan akan menerima pesan-pesan yang telah disampaikan oleh komunikator pada proses ini. Dalam proses ini akan terlihat perbedaan antara komunikan melakukan dan mendengarkan dengan sesakma. Selanjutnya ada proses memahami, disebut juga dengan understanding. Dalam proses ini, komunikan akan menafsirkan pesan yang telah didengar dari komunikator. Proses ini dilakukan dengan menggali ilmu pengetahuan yang mereka miliki, maupun pengalaman yang mereka punya, sehingga mendapat arti pesan yang disampaikan oleh komunikator. Proses selanjutnya adalah mengingat, yang bisa disebut juga remembering. Pada proses ini, kita akan menerima pesan dari komunikator dan pesan tersebut akan kita ingat menjadi sebuah ingatan dalam memori kita. Proses selanjutnya adalah proses evaluasi, dapat kita sebut dengan evaluating, di mana dalam proses ini komunikan secara tidak sadar akan berpikir secara kritis, mempertimbangkan pesan, bagaimana tujuan dan motif dari pesan yang telah disampaikan. Selanjutnya proses terakhir yaitu merespon atau disebut juga responding, yaitu memberikan feedback terhadap pembicaraan yang dilakukan. Ada dua tahapan dalam memberikan feedback, yaitu pertama, pada saat pembicaraan tersebut berlangsung, dan yang kedua, pada saat pembicaraan selesai. Selanjutnya merupakan contoh dari komunikasi antar pribadi. Nis, lu kenal teman kita nggak sih yang namanya Ajeng? Oh, temen SMP kita ya? Teman SMP kita yang di belakang kita itu. Kenapa dia? Dia kemarin di PHK, dia cerita ke gue. Gue ketemu sama dia di kafe, terus gue pengen ngasih solusi sendiri. Gue sendiri juga belum kerja karena sekarang nyari pekerjaan juga susah. Tunggu deh, emang dia bagian apa? Produksi. Ya, gue sendiri aja juga lagi nggak kerja, belum keterima di mana-mana. Emang lagi pandemi kayak gini susah nyari kerja di mana-mana. Iya sih. Selanjutnya ada 4 hambatan dalam proses mendengarkan secara efektif, yaitu yang pertama ada hambatan fisik dan mental, yang kedua ada bias dan prejudis, yang ketiga adalah kehilangan fokus, dan keempat adalah premature judgment. Sekian tentang penjelasan mengenai komunikasi antar pribadi kami berdua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.